Halo guys, kembali lagi di channel 2S yang tentunya menjadi channel yang selalu mengedukasi, memberikan wawasan dan pengetahuan untuk kalian semua. Jadi kali ini tepatnya di tanggal 25 Juli 2021 yang merupakan hari terakhir pembukaan CPNS sebelum besok akan ditutup portal pendaftarannya teman-teman. Untuk itu bagi kalian yang sudah mengunggah berkas, sudah mengisi biodata dan menyiapkan pendaftaran kemarin supaya bisa segera submit ke webnya teman-teman, agar karena dikhawatirkan apabila kalian mensubmit di hari terakhir nanti akan terjadi hang, terjadi lebih lambat pengirimannya. Karena kemungkinan di hari terakhir itu banyak orang-orang yang juga mensubmit data mereka. Untuk itu lebih baik kalian mensubmitnya sekarang ataupun secepatnya teman-teman sebelum besok ditutup. Dan kali ini aku ingin berbagi informasi beberapa, mungkin tidak banyak, terkait 10 top pendaftar sampai dengan hari ini, dan juga beberapa berkas yang penting dan banyak ditanyakan oleh teman-teman pendaftar. Jadi sampai dengan 25 Juli 2021 di web atau di Instagram BKN atau pendaftaran CPNS sudah diupload teman-teman 10 formasi terbanyak pelamar yang sudah disubmit. Antara lain akan aku bacain. Yang pertama, Kementerian Hukum dan HAM. Memang Kementerian Hukum dan HAM ini banyak diminati oleh pejuang-pejuang CPNS karena di sini membuka lamaran atau lowongan SMA atau SMK sederajat teman-teman. Jadi memang juga cukup banyak ya teman-teman. Yang kedua adalah Kementerian Perhubungan. Yang ketiga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang keempat Kejaksaan Agung, yang kelima Kementerian Agama, yang keenam Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, dan yang ketujuh Kementerian Kesehatan, yang kedelapan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN, yang kesembilan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dan yang ke-10 atau menduduki 10 pendaftar terbanyak yaitu Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta teman-teman. Untuk itu apabila kalian mendaftar di 10 formasi terbanyak yang diikuti oleh pelamar, kalian harus benar-benar sangat mempersiapkannya teman-teman, karena kemungkinan di seleksi SKD nanti sudah banyak membuang beberapa peserta, karena di tes SKD ini kalian harus benar-benar memiliki skor yang tinggi karena sistemnya perankingan teman-teman. Jadi kalian harus bersaing apalagi di 10 top pendaftar ini teman-teman. Dan yang menduduki peringkat teratas di pendaftar kali ini yaitu Kementerian Perhubungan. Yang pertama Hukum dan HAM, yang kedua Perhubungan, yang ketiga Pendidikan ya teman-teman. Memang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu karena biasanya di barisan pertama top atau kedua dari pelamar ini membuka CPNS khusus untuk SMK dan atau SMA sederajat teman-teman. Jadi memang banyak pelamar yang mengambil di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Perhubungan teman-teman. Dan beberapa persyaratan yang kemarin teman-teman persiapkan ada seperti surat jihad ini ya teman-teman. Banyak juga yang menanyakan karena di keterangan surat jihad ini dilampirkan harus dengan dokter pemerintahan atau rumah sakit daerah, tetapi tidak ada yang mencantumkan tulisan puskesmas teman-teman. Untuk mengklarifikasinya, kemarin aku sudah juga bertanya di Instagram BKN dan juga beberapa teman lain. Memang untuk surat keterangan jihad ini bisa dibuat di puskesmas teman-teman, tapi harus
lebih amannya bertanya apakah sudah ada dokter pemerintahan ya Mas. Pastinya biasanya sudah ada teman-teman. Ini kemarin aku buat di Puskesmas ya teman-teman, dan tidak sampai ke rumah sakit daerah, tapi alangkah lebih baiknya bisa di RS daerah atau yang dekat dengan tempat kalian, bisa itu rumah sakit TNI Polri, rumah sakit daerah ataupun Puskesmas apabila terdapat dokter pemerintah atau dokter yang memiliki nomor induk pegawai atau NIP teman-teman. Dan beberapa syarat yang diajukan untuk lowongan SMA SMK sederajat itu tidak jauh berbeda ya teman-teman. Contohnya di Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Pertolongan atau Rescuer itu kan juga harus mempersiapkan berkas, tetapi tidak jauh-jauh berbeda. Jadi setiap instansi itu tentunya memiliki berkas yang hampir sama ya teman-teman, tapi harus tetap dibedakan. Seperti di Kementerian Hukum dan HAM kemarin juga ada surat pernyataan, 8 pernyataan, dan juga surat lamaran, hampir sama teman-teman. Dan juga ada surat keterangan dokter. Tapi ada perbedaan sedikit biasanya di setiap instansi yang memiliki ciri khas khusus. Seperti di Basarnas atau Badan Pertolongan dan Pencarian itu terdapat salah satu persyaratan, yaitu harus melampirkan sertifikat renang atau sertifikat menyelam atau sertifikat pelatihan SAR. Jadi untuk itu harus ditentukan kalian mau mendaftar di mana. Dan untuk videoku kali ini sepertinya hanya sekian teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan apabila ada pertanyaan bisa segera tanya di kolom komentar dan akan segera aku jawab teman-teman. Untuk itu jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk mendukung agar kami dapat membuat video-video yang lebih menarik, lebih memberikan wawasan selanjutnya teman-teman. Selamat siang atau apapun di tempat kalian. Salam sehat, salam sejahtera, dan tentunya salam sukses untuk kita semua.